Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Kori Febrial Ilham, salah satu dosen di IPB University, Fakultas Kehutanan dan Lingkungan pada Departemen Manajemen Hutan di Divisi Perencanaan Kehutanan. Pada video ini, saya akan memaparkan tentang aspek pengajaran selama saya bertugas di Institut Pertanian Bogor dalam rangka memenuhi kelengkapan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau dikenal juga dengan PDD UKT-PT yang merupakan bagian dari sertifikasi dosen. Selama mengabdi di Institut Pertanian Bogor, saya mengampu beberapa mata kuliah, antara lain mata kuliah Ilmu Kehutanan dan Etika Lingkungan, mata kuliah Analisis Data Kehutanan, mata kuliah Inventarisasi Sumber Daya Hutan, mata kuliah SIG Terapan Kehutanan, mata kuliah Penginderaan Jauh untuk pengelolaan sumber daya hutan, dan mata kuliah perencanaan pengelolaan hutan atau manajemen hutan. Selain itu, saya juga membantu pada program studi magister, khususnya pada kegiatan praktikum untuk mata kuliah manajemen hutan lanjutan. Selanjutnya, saya akan memaparkan salah satu rencana pembelajaran semester atau RPS dari mata kuliah yang saya ajar, yaitu inventarisasi sumber daya hutan, yang mana mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib yang harus diambil oleh seluruh mahasiswa Departemen Manajemen Hutan Fakultas Kehutanan dan Lingkungan pada semester 3 atau semester 4. Kemudian akan dilanjutkan dengan pemaparan materi perkuliahan yang dilakukan di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Pada bagian ini, saya akan menyampaikan rencana pembelajaran semester atau RPS dari salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Inventarisasi Sumber Daya Hutan atau biasanya disebut dengan mata kuliah ISDH. Dengan kode MNH 1212. Mata kuliah ini diampu oleh tim dosen, di mana tim dosen terdiri dari 6 orang dosen dan terdapat satu dosen koordinator, yaitu Dr. Insinyur Budi Kuncahyo MS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dan masuk ke dalam kategori Foundational Literacy, sehingga mata kuliah ini tidak hanya wajib untuk mahasiswa Departemen Manajemen Hutan saja, tetapi juga diwajibkan untuk mahasiswa dari Departemen Silvikultur dan Departemen Teknologi Hasil Hutan, yang mana merupakan departemen yang sama-sama bernaung atau berada di bawah naungan Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University. Bobot SKS pada mata kuliah ini adalah 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS perkuliahan dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini juga ditawarkan pada semester genap dan ganjil. Pada semester 4 itu ditawarkan kepada mahasiswa Departemen Manajemen Hutan dan Departemen Silvikultur, sedangkan pada semester 3 itu untuk mahasiswa Teknologi Hasil Hutan. Ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya mata kuliah ini, karena mata kuliah ISDH ini berisikan materi tentang dasar-dasar ilmu di bidang kehutanan, sehingga mahasiswa lintas departemen wajib untuk mengambil mata kuliah ini. Di mana mata kuliah ini membahas tentang bagaimana pengukuran itu dilakukan untuk menduga potensi hutan. Mahasiswa diajari atau diberikan materi tentang apa itu dimensi pohon, apa itu dimensi tegakan, bagaimana cara mengukurnya, kemudian bagaimana cara menentukan atau menghitungnya. Selain itu, mahasiswa juga diberikan materi terkait tentang teknik-teknik sampling atau teknik-teknik pengambilan contoh di dalam menduga potensi suatu tegakan hutan. Karena ketika kita ingin menduga suatu potensi tegakan hutan, tidak akan efektif dan efisien apabila dilakukan sensus. Nah, itu dilakukan metode sampling. Nah, di sini akan diajarkan seperti apa teknik-teknik sampling yang bisa digunakan sesuai dengan kaidah-kaidah statistik yang benar. Selain itu, juga disampaikan bagaimana kegiatan inventarisasi hutan itu dilakukan di lapangan. Kemudian selain untuk menduga potensi kayunya, pada mata kuliah ini juga disampaikan cara atau teknik bagaimana menduga potensi hutan bukan kayu. Jadi tidak hanya fokus kepada kayu saja, karena pada saat ini manfaat dari hutan tidak hanya kayu saja, tetapi juga ada manfaat-manfaat lainnya. Pada mata kuliah ini dimandatkan 2 CPL Prodi, yaitu pada CPL 5 dan CPL 6. Di CPL 5 itu adalah mahasiswa mampu menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan teknik pengukuran hutan. Nah, pada bagian teknik pengukuran hutan, mata kuliah ini akan memberikan kontribusi yang cukup besar, begitu ya. Kemudian pada CPL 6, mahasiswa mampu memilih dan memutuskan model dan teknik yang efektif. Nah, teknik yang efektif ini juga berkaitan dengan mata kuliah ISDH ini. Nah, berdasarkan CPL itu dirumuskanlah CPMK atau Learning Outcome dari mata kuliah Inventarisasi Sumber Daya Hutan. CPMK dari mata kuliah ISDH yaitu mahasiswa diharapkan memiliki pengetahuan dasar dan keterampilan teoritis serta praktis ya. Jadi tidak hanya teori tetapi juga aspek praktisnya. Sehingga tadi dari 3 SKS mata kuliah ini ada perkuliahan dan ada praktikum. Nah, jadi tidak hanya keterampilan teoritis tapi juga keterampilan praktis tentang teknik-teknik pengukuran dimensi pohon dan tegakan hutan
serta mahasiswa juga diharapkan memiliki pengetahuan dasar tentang teknik-teknik pengambilan contoh, baik secara acak maupun sistematik dalam kegiatan inventarisasi sumber daya hutan, serta bagaimana prosedur pengolahan datanya dan penyajian datanya. Kenapa? Karena inventarisasi sumber daya hutan itu adalah salah satu kegiatan atau ilmu dasar dalam pengelolaan sumber daya hutan. Nah, CPMK tadi akan diuraikan atau kemudian diuraikan atau di breakdown ya menjadi lebih detail menjadi 7 sub CPMK, di mana CPMK ini nanti akan didelivery melalui beberapa pertemuan atau setidaknya ada 14 kali pertemuan atau 14 minggu pertemuan, di mana nanti akan dibagi menjadi 7 pertemuan pada saat sesi UTS dan 7 pertemuan pada saat sesi UAS. Nah, bahan kajian untuk mencapai sub CPMK 1, 2, dan 3 ini akan disampaikan selama 7 kali pertemuan pada sesi UTS. Sedangkan sub CPMK 4, 5, 6, dan 7 ini akan disampaikan pada sesi UAS juga sama untuk 7 kali pertemuan. Kemudian ini adalah daftar pustaka yang digunakan, ini berupa textbook ya, terkait dengan bagaimana itu forest inventory dilakukan, apa yang dimaksud dengan forest measurement, forest mensuration, sampling teknik, sampling teori for forest inventory. Nah, semua bahan-bahan pustaka ini kami sediakan di dalam learning management sistemnya IPB yang berbasis Moodle. Nah, nanti kita akan lihat, saya akan sampaikan juga seperti apa LMS IPB itu. Nah, ini adalah rencana pembelajaran untuk setiap pertemuan, di mana pendekatan pembelajaran yang saya gunakan itu adalah student center learning, di mana pembelajaran menempatkan peserta didik sebagai pusat dari seluruh proses pembelajaran, dan dosen di sini lebih berperan sebagai fasilitator. Seperti itu. Kemudian kerangka kerja operasional yang saya sering implementasikan itu adalah DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment, di mana materi tidak hanya disajikan dengan metode ceramah saja, tetapi juga kami menggunakan pendekatan hybrid, yaitu tadi menggunakan learning management system tadi. Jadi mahasiswa sebelum masuk ke dalam kelas-kelas kuliah, mereka diminta untuk membaca terlebih dahulu bahan atau materi yang akan dibicarakan atau akan didiskusikan pada saat kuliah. Nah, materi itu dapat mereka akses di dalam learning management systemnya IPB, atau di kami namanya adalah class.ipb.ac.id. Kemudian untuk melibatkan mahasiswa secara aktif atau peserta didik secara aktif, kita selain melakukan tanya jawab juga dilakukan diskusi, kerja kelompok, terutama di kelas-kelas praktikum. Hampir semua kegiatan pada saat praktikum itu adalah kegiatan-kegiatan kelompok. Dan pada mata kuliah ini kita juga menerapkan project based learning yang merupakan kulminasi dari seluruh materi. Dan sekali lagi perlu kami sampaikan bahwa perkuliahan itu dilakukan secara hybrid ya. Jadi tidak hanya tatap muka di kelas, tetapi juga dilakukan secara online baik sinkronus maupun asinkronus. Kemudian komponen penilaian. Pada mata kuliah ISDH ini komponen penilaian itu ada beberapa ya. Yang pertama itu ada aktivitas partisipatif, itu bobotnya ada 5%. Kemudian hasil proyek ada 50%, ini yang tadi kami sebutkan sebagai project based learning. Kemudian ada tugas 10%, kuis 5%, UTS 15%, dan UAS 15%. Jadi berdasarkan komponen penilaian ini terlihat bahwa pada mata kuliah ini kami menerapkan PBL yang berfokus kepada student center learning, di mana di sini pada proses penilaiannya kita tidak hanya melihat hasil akhir saja, tetapi juga bagaimana proses selama perkuliahan mata kuliah ISDH ini dilakukan. Selanjutnya saya akan menyajikan tadi yang seperti saya sampaikan itu adalah tampilan untuk learning management system di dalam mata kuliah ISDH yang biasa kami gunakan. Oke, baik, ini adalah contoh tampilan dari laman class.ipb.ac.id. Pada laman ini kami atau saya biasanya memasukkan bahan-bahan ajar mulai dari pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir. Di sini juga disampaikan informasi singkat tentang mata kuliah, CPMK sesuai dengan RPS tadi, dan juga dilampirkan link untuk bisa mengakses daftar pustaka yang tadi disampaikan di RPS. Kemudian di sini terlihat ada beberapa bahan ajar ya. Ini mulai dari pekan pertama termasuk kontrak perkuliahan, di sini juga ada RPS, jadi mahasiswa juga bisa mengakses RPS sehingga bisa merencanakan kegiatan pembelajaran yang akan mereka lakukan. Kemudian di pertemuan-pertemuan selanjutnya selain ada bahan kuliah, biasanya kami juga memberikan kuis-kuis ringan pada setiap pertemuan, di mana pada setiap selesai perkuliahan, mahasiswa diminta untuk mengerjakan kuis. Ini bertujuan tadi, karena masuk dalam komponen penilaian juga gitu ya. Apakah mahasiswa memahami apa yang sudah mereka pelajari. Jadi pada mata kuliah ini kita tidak hanya fokus di kelas saja, tetapi juga secara asinkronus dengan memanfaatkan learning management system ini. Nah, untuk evaluasi UTS dan UAS, ini menggunakan LMS juga, namun menggunakan laman yang berbeda, yaitu adalah exam.ipb.ac.id. Nah, ini tampilannya. Jadi di sini mahasiswa langsung mengerjakan soalnya, baik itu berupa pilihan ganda, menjodohkan, atau isian singkat, atau yang berupa esai. Ini adalah contoh kegiatan ujian tengah semester yang kami lakukan pada semester genap 2024-2025 dan UAS semester genap 2024-2025.
Ini kalau kita klik itu bisa terlihat berapa banyak mahasiswa yang sudah mengakses. Di sini ada 207 mahasiswa gitu ya. Nah, kemudian selain dari penilaian kepada mahasiswa, kami atau IPB memiliki kebijakan itu ada evaluasi proses belajar mengajar. Nah, melalui student portal itu mereka diminta untuk memberikan evaluasi baik itu kepada mata kuliahnya maupun kepada dosennya. Nah, di sini bisa dilihat ini adalah contoh rekap EPBM yang saya terima sebagai bahan evaluasi begitu ya. Pada semester genap kemarin, ini adalah untuk mata kuliah ISDH. Nah, di sini kita bisa lihat itu ada evaluasi untuk mata kuliah dan evaluasi untuk dosen. Masing-masing ada 5 item yang diminta mahasiswa untuk memberikan penilaiannya. Nah, di sini bisa dilihat untuk evaluasi mata kuliah sendiri, ini nilai EPBM-nya untuk kelas paralel 1 ya, itu ada 3,72. Ini adalah tinggi karena rentang nilainya itu adalah 0 sampai 4. Untuk dosen bagaimana? Untuk dosen juga tinggi, itu ada 3,78. Itu untuk paralel 1. Pada paralel 2, ini ada sedikit yang berbeda. Untuk evaluasi mata kuliah itu sama 3,72, tetapi untuk evaluasi dosen ada sedikit lebih baik yaitu 3,8 walaupun masih dalam selang yang tinggi. Karena tadi seperti yang saya sampaikan itu rentangnya adalah 0 sampai 4. Oke, baik, itu paparan tentang RPS atau rencana pembelajaran semester yang biasa kami lakukan selama mengabdi di IPB. Selanjutnya kami akan sampaikan micro teaching atau simulasi pengajaran yang biasa kami lakukan di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana teman-teman kabarnya? Alhamdulillah baik, mudah-mudahan bisa mengikuti perkuliahan pada hari ini begitu ya. Oke, pada minggu ini kita masih berbicara tentang pengukuran dimensi pohon. Namun sebelum saya lanjutkan, saya ingin merefresh kembali pembelajaran yang kita lakukan di minggu sebelumnya. Oke, saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan inventarisasi sumber daya hutan? Silakan jika ada yang ingin menanggapi. Oke, cukup banyak ya. Oke, kita pilih salah satu. Silakan, Mas. Baik, Bapak. Perkenalkan, saya Ganta Gavila dengan NIM S1-116. Menurut saya sendiri, Pak, inventarisasi itu kegiatan untuk mengumpulkan data dan informasi yang didapatkan atau berasal bersumber dari hutan. Oke, kuncinya adalah mengumpulkan data dan informasi. Terima kasih, Mas, jawabannya. Nah, cuma perlu ditambahkan sedikit begitu ya, yang bertujuan untuk menduga potensi dari suatu tegakan hutan gitu ya. Nah, itu kegiatan inventarisasi. Nah, potensi itu biasanya berupa apa? Itu adalah berupa volume atau kubikasi gitu ya. Jadi ketika orang bertanya potensi, itu bukan diameter atau misalnya bentuk batangnya gitu ya, tapi volumenya berapa begitu. Nah, dalam konteks itu, makanya kita akan perlu mempelajari bagian ini, yaitu pengukuran volume pohon. Karena volume pohon itulah yang digunakan sebagai satuan untuk potensi dari suatu tegakan hutan ya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini gitu ya, itu setidaknya ada 2. Mahasiswa nanti diharapkan mampu menjelaskan apa itu dimensi pohon. Nah, ini sudah diwakili oleh pertemuan sebelumnya. Nah, yang kita akan capai di minggu ini adalah bagaimana mengukur dimensi pohon dan menentukan volume pohonnya. Ya. Dan kita bagi menjadi 3 sub pokok bahasan. Pertama, apa itu volume? Kedua, bagaimana klasifikasi volume, dan yang ketiga itu adalah cara menentukan volumenya. Nah, sebelum saya terangkan lebih lanjut, sebagaimana saya infokan sebelumnya, tolong dibaca LMS yang sudah, atau bahan yang sudah diupload di LMS gitu ya. Ini teman-teman sudah baca atau belum nih? Oke, ada yang sudah, ada yang belum gitu ya. Oke, nah sekarang coba bagi yang sudah nih, coba definisikan apa itu volume. Silakan, ada yang menanggapi? Oke, silakan Mbak. Iya Bapak, saya Hani dengan NIM S1-102. Jadi volume merupakan ukuran 3 dimensi dari suatu benda yang biasanya dinyatakan dalam satuan kubik. Oke, ukuran 3 dimensi gitu ya. Jadi benar, volume itu adalah ukuran 3 dimensi dari suatu benda begitu ya. Nah, bagaimana dengan volume pohon gitu ya? Kalau volume pohon itu hasil perkalian luas bidang dasar gitu ya. Luas bidang dasar dengan tinggi. Kalau luas bidang dasar berarti kita menghitung diameternya gitu ya. Dapatlah nilai luas bidang dasarnya. Dikalikan dengan tinggi, kemudian dikoreksi dengan suatu faktor koreksi atau disebut juga dengan angka bentuk. Nah, pertanyaannya, kenapa dia perlu dikoreksi? Ya. Nah, kalau kita lihat sebuah pohon begitu ya. Kalau kita ilustrasikan seperti gambar ini tabung. Kemudian ada pohon gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, pohon itu tidak sesilindris tabung gitu kan. Nah, kalau kita menggunakan rumus 1/4 V kuadrat T saja gitu ya, itu berarti kita hanya menduga volume tabungnya, bukan volume pohonnya. Kalau hanya sampai di situ rumus yang digunakan, maka akan ada yang namanya over estimate tuh, berlebih gitu ya. Maka perlu ada faktor koreksi gitu ya, atau dikenal juga dengan angka bentuk.
Nah, berapa nilai angka bentuk ini? Nah, kita sudah belajar minggu lalu gitu ya. Nilainya berkisar antara 0,7 sampai 0,8 gitu ya. Atau ada juga menyebutkan 0,6 sampai 0,8. Itu faktor koreksinya. Karena tidak mungkin satu tuh faktor koreksi itu. Gitu ya. Kalau satu berarti pohon sama dengan tabung gitu kan. Nah, itu maksudnya. Nah, kemudian ketika kita mengukur atau menentukan volume ini terjadi penumpukan kesalahan atau akumulasi kesalahan ketika kita mengukur diameter, tinggi gitu ya. Jadi sebisa mungkin ketika teman-teman mengukur dimensi pohon itu berupa diameter dan tinggi itu seteliti mungkin. Karena ketika tidak teliti, nanti kesalahannya itu akan terakumulasi dalam perhitungan volume gitu ya. Misalnya entah itu 1 cm, 2 cm, ketika kita hitung menjadi volume dia bisa berlipat-lipat. Sehingga terjadi overestimate juga gitu ya. Atau sebaliknya, terjadi underestimate. Sedangkan kita berharap pengukuran itu atau hasil dari potensi hutan itu yang teliti atau presisi. Karena apa? Karena itu digunakan sebagai dasar penyusunan rencana pengelolaan hutan gitu ya. Nah, kemudian volume pohon itu sendiri diklasifikasikan menjadi tiga bagian besar gitu ya. Ada volume pohon berdiri, ada volume log, dan volume kayu bakar atau pulp gitu ya, atau pulpwood. Biasanya ini di hutan tanaman. Nah, untuk volume pohon berdiri itu sendiri bisa dibagi lagi berdasarkan tinggi pohonnya. Ada volume total, volume batang, volume kayu tebal, dan volume bebas cabang. Ini tergantung tujuan kita menduga potensinya untuk apa. Misal kita ingin menduga potensi karbon gitu ya. Berarti yang kita lakukan adalah pengukuran volume total. Kalau karbon, berarti dari bawah sampai dari pangkal ya sampai ujung. Tapi kalau misalnya kita ingin mengetahui volume untuk kayu pertukangan atau industri misalnya. Nah, biasanya itu sampai volume bebas cabang saja. Jadi sampai dari pangkalnya hingga cabang pertama yang membentuk tajuk gitu ya. Nah, itu yang dihitung. Jadi tergantung dari tujuannya. Tapi setidaknya ada 4 pembagian ini untuk volume pohon berdiri. Kemudian yang kedua ada volume log. Nanti kita akan lihat volume log itu seperti apa dan volume kayu bakar gitu ya. Nah, untuk menentukan volume pohon itu setidaknya ada 3 pendekatan. Pertama menggunakan prinsip perpindahan zat cair, yang kedua itu menggunakan rumus volume, dan yang ketiga itu menggunakan tabel volume. Kita akan lihat satu persatu seperti apa. Pertama, prinsip perpindahan zat cair. Nah, ini cara yang paling akurat gitu ya. Karena di sini kita menggunakan prinsip atau hukum Archimedes. Caranya bagaimana? Pertama, pohon dibagi-bagi dulu. Pohon yang sudah ditebang, kemudian dibagi-bagi gitu ya. Kemudian hasil pembagian tadi dimasukkan ke dalam suatu alat gitu ya. Yang mana alat itu bernama silometer tuh. Itu suatu alat yang berisi tangki berisi air gitu ya. Kemudian kita masukkan, kemudian nanti akan ada air yang tumpah. Nah, air yang tumpah tadi itu sama dengan volume pohon. Atau dengan kata lain, volume pohon atau volume log tadi itu sama dengan volume air yang ditumpahkan. Nah, ini yang paling akurat gitu ya. Akan tetapi dia tidak praktis untuk diterapkan. Biasanya dilakukan untuk kegiatan-kegiatan penelitian. Coba kalian bayangkan misalnya di PBPH gitu ya. Menggunakan alat ini. Berapa biaya yang dibutuhkan gitu kan. Mulai dari motong-motong, kemudian masukin ke kilometernya. Jadi kurang praktis. Nah, yang kedua menggunakan rumus volume. Nah, yang umum digunakan setidaknya ada 3 jenis rumus volume yang digunakan. Yang pertama Huber, Smalian, dan Newton. Nah, perbedaannya bisa kita lihat di sini. Perbedaan rumus ini adalah perbedaan data yang dia gunakan atau peubah yang digunakan. Kalau kita menggunakan Huber, ini menggunakan diameter tengah atau LBDS tengah. Sementara kalau Smalian ini menggunakan diameter ujung dan pangkal. Tapi kalau Newton menggunakan tiga-tiganya tuh, ujung, pangkal, dan tengah gitu ya. Itu nanti tergantung, kecocokannya tergantung dari bentuk frustumnya. Nah, ingat lagi apa itu frustum gitu ya. Kita sudah belajar kemarin tuh yang di bagian materi bentuk batang gitu. Ada nailoid, parabola, rucut gitu ya. Nah, ada beberapa bentuk frustum. Nah, ini contoh ilustrasinya. Kita berikan dalam bentuk log begitu ya. Nah, coba diingat tuh, dicatat tuh rumusnya. Hafal gitu ya, jangan sampai terlewat. Kalau nanti nggak hafal atau terlewat nanti nyesal sendiri gitu ya. Karena ada kejutan nantinya. Oke, selanjutnya. Nah, bagaimana ketelitian dari rumus itu? Nah, beberapa penelitian menunjukkan begitu ya, yang paling teliti itu adalah menggunakan rumus Newton. Baik penelitian oleh Young et al maupun penelitian yang dilakukan oleh Miller. Kalau di Young et al itu malah 0% gitu. Nah, berarti ini kan sangat teliti nih. Dia menggunakan pembandingnya itu adalah silometer tadi. Nah, kalau kita lihat di sini dia 0%, sementara kalau yang penelitian yang lain Miller itu 2%. Nah, ini bisa kita simpulkan bahwa Newton yang paling akurat di situ. Nah, ini secara logika juga bisa kita pahami. Karena lihat rumusnya tadi itu. Karena peubahnya lebih banyak. Diameter yang diukurnya untuk menentukan LBDS lebih banyak dibandingkan rumus lain gitu ya.
Nah, sehingga dia bisa mewakili bentuk batangnya itu, yang ada fungsi taper tadi. Jadi semakin banyak misalnya, kalau saya misalnya mau 5 Pak diameternya gitu. Ya sah-sah saja, malah lebih teliti lagi tuh. Cuma pertanyaan selanjutnya, efektif nggak? Gitu. Kan butuh waktu juga, begitu ya. Kalau hanya ngukur satu sortimen mungkin cukup waktunya, tapi kalau puluhan sortimen. Nah, makanya kita cari bagaimana teknik yang lebih efektif. Kalau misalnya sortimen kita pendek atau kurang lebih 1 meter. Nah, itu cocok menggunakan semalian. Cukup diameter ujung dan pangkal saja, gitu ya. Tidak perlu diameter tengahnya untuk menduga volumenya. Tapi kalau misalnya sortimennya panjang, baru bisa ada pilihan. Mau pakai Newton atau mau pakai Huber, gitu ya. Nah, jadi sesuaikan dengan kondisi sortimennya. Nah, ini yang perlu diperhatikan, gitu ya. Tapi secara umum yang paling akurat adalah Newton. Nah, itu perlu dipahami. Cuma nanti secara efektivitas, kita bisa menggunakan semalian, begitu ya. Tergantung nanti dari panjang sortimennya. Oke, karena ini siang, supaya tidak ngantuk, kita latihan soal dulu. Nah, silakan diperhatikan soalnya. Coba hitung volume sortimen yang ada di depan, yang ada di layar gitu ya. Gunakan 3 rumus tadi, Huber, semalian, dan Newton. Nah, perhatikan. Ada diameter pangkal, ujung, diameter tengah, dan panjangnya. Oke, silakan dihitung. Oke, baik, cukup. Silakan, pertama untuk yang Huber dulu. Siapa yang sudah menghitung? Saya Bapak. Ya, sebelumnya terima kasih Bapak. Perkenalkan nama saya Doni Prasetya dengan NIM S1062. Saya sudah menghitung untuk volume dengan rumus Huber. Saya mendapatkan hasil 0,19 Bapak. 0,19. Oke, yang lain bagaimana? Sama? Sama. Nggak ada nih yang berbeda? Sama semua ya? Sama. Oke, 0,19. Oke, hitungannya benar, tapi kurang lengkap. Kira-kira apa yang kurang? Satuan. Nah, satuannya gitu ya. Jangan lupa satuannya. 0,19 meter kubik. Oke. Nah, sekarang coba yang Newton dan semalian. Silakan, siapa yang bisa menanggapi? Oke. Saya Pak Yohana, NIM S14012113. Oke, silakan. Dari semalian saya mendapat hasil 0,2 meter kubik. Oke. Kalau Newtonnya 0,19 Pak, meter Nol. kubik. Oke, 0,19. Jadi ada sedikit perbedaan ya. Iya Pak. Newton 0,19, semalian 0,2. Oke. Nah, yang lain bagaimana? Sama nilainya? Oke, baik. Kalau nilainya sama, itu sudah benar begitu ya. Karena itu sudah sesuai dengan kunci jawaban yang saya punya. Nah, bagaimana kalau kasusnya pohon berdiri gitu ya? Nah, kalau pohon berdiri, kita bisa juga menggunakan salah satu. Tapi di sini saya akan mencontohkan kita menggunakan rumus semalian gitu ya. Kira-kira kenapa merumus semalian? Karena kalau di sini kita lihat, kita misalkan begitu ya. Ini seksinya adalah 1 meter. Jadi perseksinya atau sortimennya pendek, jadi cocok menggunakan semalian. Nah, jadi pohon kita bagi begitu ya. Setelah kita bagi, kemudian kita ukur diameter pangkal. Kalau semalian kan pangkal dan ujung begitu ya. Kemudian bagaimana cara menghitung diameternya? Gunakan alat SRB gitu ya. Yang sudah kalian pelajari pada saat praktikum tuh. Kemudian dihitung volume perseksinya, kemudian dijumlahkan. Setelah dijumlahkan baru kita dapat volume pohon totalnya. Itu kalau berdiri. Nah, selain perpindahan zat cair dan penggunaan rumus, kita bisa juga menggunakan tabel volume untuk menentukan volume dari suatu pohon, begitu ya. Nah, tabel volume yang dimaksud di sini adalah tabel yang mencantumkan nilai rata-rata pohon menurut satu atau lebih dimensi pohon. Berarti ingat lagi tuh, dimensi pohon kan ada diameter, tinggi, dan bentuk batang. Nah, volume pohon atau tabel volume pohon itu dibuat berdasarkan hubungan antara peubah bebas dan peubah tidak bebasnya. Nah, peubah tidak bebasnya volume, tapi peubah bebasnya adalah dimensi pohon itu. Nah, di sini ada hubungan korelasi, begitu ya. Apakah misalnya peubah bebas bisa menjelaskan peubah tidak bebasnya? Jadi pendekatannya adalah analisis regresi kalau kita berbicara tabel volume. Nah, tabel volume ini juga dikelompokkan setidaknya menjadi 3. Walaupun yang biasa digunakan itu adalah 2 ini, volume lokal dan tabel volume standar. Kalau tabel volume kelas bentuk ini jarang digunakan. Karena apa? Karena umumnya angka bentuk ini berkorelasi dengan dimensi pohon. Dengan dimensi pohon yang lainnya, dengan diameter dan tinggi gitu ya. Sehingga DBH dan tinggi cukup menjelaskan. Dia cukup mampu untuk menjelaskan volume pohon itu. Makanya ini jarang digunakan. Nah, yang sering digunakan volume standar dan lokal. Kalau lokal berlaku pada lokasi terbatas. Karena dia hanya menggunakan satu peubah gitu ya. Misalnya, kita membuat tabel volume pohon untuk di Papua misalnya. Kemudian kita terapkan untuk di hutan Jawa. Nah, itu belum tentu cocok walaupun jenis pohonnya sama. Tapi kalau misalnya yang kita buat adalah tabel volume standar di mana ada 2 peubah di situ, peubah diameter dan tinggi, cakupannya lebih luas begitu ya. Itu perbedaannya. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara membuat tabel volume ini gitu ya?
Nah, tabel volume ini bisa kita buat. Bahkan ini adalah salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh mahasiswa kehutanan, begitu ya. Pertama kita kumpulkan data, kita susun modelnya, dan kita uji akurasi model itu. Nah, akan tetapi pada kelas kuliah ini kita tidak akan bahas secara detail. Nanti kita akan bahas di kelas praktikum, begitu ya. Bagaimana kita mengumpulkan data, teknik sampling yang digunakan apa. Untuk pembuatan tabel volume kita gunakan purposive sampling, begitu ya. Kita cari pohon normal. Kemudian bagaimana menyusun modelnya. Ini sudah ada beberapa bentuk persamaan yang lazim atau yang biasa digunakan, gitu ya. Menggunakan persamaan-persamaan bisa linear, bisa non linear, gitu ya, dengan pendekatan analisis regresi, gitu ya. Nah, selanjutnya ini yang terakhir untuk menentukan volume pohon. Jadi selain pohon berdiri dan log atau sortimen, begitu ya, kita bisa juga menentukan volume untuk kayu bakar atau pulpwood. Atau biasanya di HTI itu yang pohon-pohon yang diolah untuk membuat kertas, gitu ya. Contohnya misalnya apa? Ada akasia atau eukaliptus, begitu ya. Nah, itu menggunakan alat yang namanya staplemeter. Nah, ukurannya panjang 1 meter panjang, lebar 1 meter, tinggi 1 meter, gitu ya. Jadi kurang lebih isinya itu kurang lebih 1 meter kubik. Nah, tetapi ketika kita gunakan untuk mengukur, sama halnya dengan rumus tadi, tetap harus ada faktor koreksinya. Karena kalau diperhatikan gambar ini atau ilustrasi ini, ketika kita tumpuk kayu bakar atau pulpwood di dalam itu, gitu ya, tetap ada rongganya. Jadi tidak full terisi penuh. Nah, sehingga ada faktor koreksinya. Berdasarkan hasil penelitian untuk kayu bakar itu koreksinya itu adalah 0,7 meter kubik. Sedangkan berdasarkan penelitian yang lain untuk pulpwood, begitu ya, itu faktor koreksinya adalah 0,8 meter kubik. Nah, jadi kurang lebih ada 3 cara untuk menentukan volume pohon. Oke, sebelum saya tutup, silakan jika ada yang ingin bertanya. Oke, silakan, Mbak. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Hana Fadilah dengan NIM S1101. Jika boleh Bapak untuk dijelaskan kembali bagaimana cara mengukur volume pohon berdiri dan pengukuran per seksinya. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Bagus ya, kita lihat lagi ilustrasi gambarnya. Nah, jika kita ilustrasikan pohon berdiri itu seperti yang ada di layar ini, nah, seluruh pohon ini bisa kita ingin menentukan volume bebas cabangnya, gitu ya. Volume bebas cabangnya. Maka dari tinggi bebas cabang sampai ke bawah kita bagi habis menjadi seksi-seksi. Nah, di sini misalnya kita bagi menjadi 10 seksi. Setiap seksi panjangnya itu kurang lebih 1 meter, begitu ya. Kalau misalnya 1 meter, berarti rumus yang akan kita gunakan cocok menggunakan semalian. Nah, apabila kita menggunakan semalian, berarti kita butuh data diameter ujung dan diameter pangkal. Nah, misal contoh di sini, di atas DBH ini misalnya. Nah, kita hitung diameter pangkalnya, kemudian kita hitung diameter ujungnya. Cara menghitungnya bagaimana? Kalau di atas DBH, kita bisa menggunakan alat bantu, gitu ya. Kan tidak mungkin dipanjat gitu ya pohonnya. Nah, pasti akan memakan waktu cukup lama. Kalau misalnya ini orangnya manjat nih. Nah, tapi kita bisa menggunakan alat yang lain, alat bantu. Itu adalah SRB, gitu ya. Kalian sudah belajar tuh pada awal-awal praktikum, minggu 1-2, gitu ya. Spiegel Rhelascope Bitterlich. Nah, kita bisa hitung diameter pada ketinggian tertentu menggunakan alat itu. Nah, jadi bisa kita hitung diameter pangkal ujung, gitu ya. Misalnya seksi 3, diameter pangkalnya 4, diameter ujungnya 5, gitu ya. Atau misalnya diameter pangkalnya 4,1, diameter ujungnya misalnya 4,0 misalnya. Kemudian di seksi 6-nya, yang diameter ujung seksi 5 itu menjadi diameter pangkal seksi 6, begitu seterusnya, gitu ya. Nah, kemudian setelah kita dapat data diameternya, kita masukkan ke rumus semalian tadi. Nah, setelah kita hitung, dapat volume per seksi, kemudian kita jumlahkan. Nah, jumlah totalnya itulah volume pohon total, atau volume bebas cabang dalam konteks ini. Seperti itu, Mbak. Cukup jelas atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke. Baik, masih ada pertanyaan? Cukup ya? Oke, baik. Kalau cukup, kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan ingat pesan yang ingin saya sampaikan salah satunya adalah teman-teman utamakan adab lebih utama daripada ilmu, begitu ya. Oke, terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Demikian paparan saya tentang unsur pengajaran untuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau dikenal juga dengan PDD UKTPT. Semoga apa yang telah kami sajikan dapat memberikan gambaran yang baik dan jelas serta memberikan kontribusi untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Terima kasih.